ingin menegaskan saja sebenarnya apa yang sudah menjadi harapan teman-teman tadi. Yang pertama, Pak Gubernur Akpol, kita tidak habis pikir ini. Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini terjadinya waktu masih dalam pendidikan, tingkat 3 kalau tidak salah. Kasus ini terjadinya di tingkat 3. Pertama yang saya ingin bertanya, barangkali tidak juga perlu dijawab barangkali, ini proses rekrutmen untuk Akpol kita ini, terutama mengenai mental attitude dari calon-calon jenderal kita ini. Kalau sudah di Akpol ini kan harapannya ke depan ini adalah calon-calon jenderal. Masalah mental attitude ini tentu ke depan perlu mendapat perhatian khusus bagi kita. Ya, perlu mendapat perhatian khusus. Tadi Pak Inca juga bertanya, ada enggak catatan track record anak kita ini, Ibda Yohananda ini, waktu beliau masih berstatus taruna. Ini juga barangkali perlu kita lihat rekam jejaknya ini, yang nanti tentu akan memperkuat proses lebih lanjut. Ya, bisa saja dia pengulangan, barangkali ada kasus-kasus lain sebelum ini, ya, waktu dia masih taruna. Kemudian setelah kasus ini yang menonjol di samping kasus-kasus lain tadi. Jadi ini untuk Pak Gubernur Akpol, barangkali penajaman mengenai moral tadi ini untuk calon-calon taruna ini, mental attitude tadi ini perlu menjadi perhatian kita ke depan. Kemudian masalah penindakan yang dilakukan oleh Propam, tadi juga kawan-kawan sudah menyampaikan, ada mediasi yang diikuti oleh Propam sampai ke Bali. Ini memang aneh ini. Kalau kita lihat kasusnya ini kan pidana murni sebenarnya. Ya, aborsi ini pidana murni. Ya, yang seharusnya harus dilakukan tindakan hukum. Ya, tadi saya melihat tanggal 30 Januari dari ini Polda Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kejadian ini dan berjanji untuk menindaklanjuti. Ya, nah, ini sudah benarlah barangkali, karena ini sudah mencoreng institusi. Polri ini menjadi kebanggaan Pak Kapolda, kebanggaan kita semua, kebanggaan masyarakat dengan kewenangan yang begitu besar, dengan anggaran yang juga begitu besar. Tentu ini pertaruhan bagi institusi kita, ya, institusi Polri ini. Nah, tinggal lagi barangkali karena di sini menindaklanjuti kasus dengan serius. Ini tanggal 30 Januari ini jumpa persnya, ya. Tentu tidak hanya cukup dengan kode etiknya, Pak. Ya, kode etiknya. Saya lihat di sini kan ditarik dari Biren, ya, dari Biren ditarik ke Polda, di Yanma. Ini tindak lanjutnya, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman tadi, ya. Pidananya barangkali yang dimaksud. Di luar kode etik perlu langkah-langkah hukum, ya, pidananya. Dengan harapan tentu kejadian serupa tidak terjadi ke depannya. Ini betul-betul tentu bagi institusi Polri yang notabene penegak hukum yang diandalkan terdepan, ya, melakukan tindak pidana yang seperti ini betul-betul pukulan yang luar biasa tentu bagi institusi Polri. Jadi saya pikir mendukung apa yang disampaikan teman-teman tadi, ini perlu langkah-langkah hukum. Di luar kode etik, perlu langkah-langkah hukum yang tegas sehingga mampu membawa dampak jera, ya, bagi teman-teman kita, ya, generasi-generasi muda Polri terutama yang akan menjadi pimpinan-pimpinan Polri ke depan, bahwa hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi tentu mulai dari rekrutmennya Pak Gubernur Akpol, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.